Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari sebagian audiens tentang saham-saham subsektor batubara yang sempat tertunda ya teman-teman. Jadi saya membuat video ini untuk menjelaskan data dan fakta seputar emiten batubara yang ada di Bursa Efek Indonesia tentunya, dan berdasarkan laporan terakhir 2020 kuartal ketiga. Jadi yang laporan keuangan tahunannya karena belum dirilis, jadi saya hanya berpatokan kepada laporan terakhir. Jadi nanti mohon dikoreksi ya teman-teman. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel ini. Semoga semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah follow Instagram Mang Amsi dan Syariah Saham ya. Nah, kita mulai ya dari data yang saya himpun melalui file recap yang kemarin saya share juga. File recapnya berdasarkan laporan kuartal ketiga tahun 2020. Nah, di situ kita bisa mengecek bahwa yang masuk ke dalam industri batubara ada 24 emiten ya. Ada 24 emiten, dan dari 24 emiten tersebut ya, ada 24. Kemudian dari 24 emiten tersebut sekitar 75% atau 18 itu merupakan saham yang masuk kategori syariah atau isi, dan sisanya termasuk ke dalam saham yang non isi ya, atau 6 emiten saja yang tidak masuk ke indeks saham syariah Indonesia. Kita bisa cek yang masuk ke isi ini, nama-namanya ada di sini ya, kode sahamnya, tikernya ada Adaro, Atlas Resources, kemudian BOS, BSSR, Bian Resources, Dharma Henwa, Bian Swastika, kemudian juga ada Fire, Games, Harum, ITMG, KKGI, MBAP, MYOH, MIOH ya, PTBA, PTRO, SMMT, dan SMRU. Sementara yang non isi ada 6 saja, dan teman-teman mungkin sudah kenal sebagiannya. Ada Bumi, ada Doid, ada GTBO, ada Indika, ada Toba, dan Tram. Ini sementara sedang tidak masuk di saham isi ya. Kemudian dari total 24 emiten tersebut, market capsnya sekitar 227,6 triliun atau setara dengan 3,09% dari total market caps indeks Indonesia, atau indeks apa? IHSG ya. Seluruh saham Indonesia market capitalisasinya sekitar 7.000 triliun. Nah, untuk batubara ini sekitar 228 triliun. Nah, kita mulai dari top 5 atau big 5-nya atau top 5-nya market caps ya. Kita lihat di sini ada Bian Resources, Adaro Energi, PTBA, Indo Tambang Raya Megah, dan Games. Apa Games Golden ya, apa gitu. Jadi ini yang liquidnya cuma 3 ya, Adaro, PTBA, dan ITMG. Bian dan Games ini jarang gerak sekali ya. Kemudian dari aset, nah saya berikan tanda kalau yang merah ini non isi ya. Dari aset, Adaro juaranya, kemudian DSSA 97 triliun Adaro, kemudian DSSA 57 triliun, Bumi 51 triliun, Indika hampir 50 triliun, kemudian terakhir ada di 5 besar ada PTBA 25 triliun. Sekarang masuk ke ekuitas. Ekuitas itu adalah aset dikurangi utang ya. Maka yang paling besar di sini ada Adaro, kemudian sekitar 58 triliun, kemudian ada DSSA 26 triliun, PTBA 17 triliunan, Indika 14, dan ITMG 13 triliun. Selanjutnya dari sisi penjualan per kuartal ketiga atau per 9 bulan sampai September 2020, kita bisa melihat bahwa Adaro Energi mencetak penjualan paling tinggi 29 triliun, disusul Indika yang sedang tidak masuk isi ya, indeks saham syariah Indonesia, sekitar 23 triliun, disusul oleh DSSA 17 triliun, Bian 15 triliun, dan terakhir di 5 besarnya ada ITMG sebesar 13 triliun. Dari laporan laba rugi juga kita bisa mengetahui laba bersih masing-masing perusahaan batubara. Dan kita bisa cek di situ ada PTBA paling besar sekitar 1,7 triliun, disusul Adaro 1,6 triliun, Bian Resources 1,6 triliun, Games 954 miliar, dan ITMG 597 miliar. Jadi kalau yang liquidnya ada 3 ya, PTBA, Adaro, dan ITMG. Dan 3 saham ini yang sering dibahas ketika menjelaskan tentang emiten-emiten batubara, dan ada yang di cover analis kebanyakannya ini PTBA,
Adaro, dan ITMG. Selanjutnya kita cek dari rasio net profit margin, artinya laba bersih dibandingkan dengan revenue. Di sini mungkin ada beberapa nama yang tidak ada tadi ya, seperti Harum Energi 19%, MBAP 16%, ini juga kurang liquid. PTBA 13,5%-an, MEOH juga kurang liquid 11%, dan Bian apalagi ya, kurang liquid sekali 11%. Jadi di sini yang liquid cuma 2, Harum dan PTBA saja. Dari return on equity pun di sini hampir semuanya tidak liquid. MBAP 25%, Bian 24%, Games 23%, BSSR 17,8%, dan Mio 16%. Yang agak mending mungkin transaksinya hanya MEOH dan MBAP, itu pun kecil ya. Nah, kemudian kita cek dari dividend yield. Nah, dividend ini mungkin sangat menarik karena batubara adalah salah satu sektor yang menjanjikan return dividen yang lumayan di atas deposito. Kita bisa cek MBAP 13%-an per tahun, PTBA 11,5%, Adaro 7,8%, MEOH 7,5%, Games 6,24%. Nah, kita bisa cek di sini yang liquid hanya PTBA dan Adaro. MEOH dan MBAP serta Games itu kurang liquid ya, apalagi ada yang tidak liquid juga. Nah, suatu ketika saya pernah bertanya langsung kepada Pak Lokeng Hong di sekitar bulan Maret 2020 kemarin, dan saya bertanya apakah Pak LKH juga, karena Pak LKH ini terkenal sebagai investor batubara di PTRO karena namanya muncul sebagai lebih dari 5% kepemilikan. Tapi ketika saya tanya apakah Pak LKH juga senang dengan dividen dari saham batubara, beliau mengatakan iya. Kemudian saya konfirmasi bahwa apakah Pak LKH juga punya MEOH, dia bilang punya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Jadi batubara salah satu sektor yang menjanjikan dividen menarik. Dan juga di video sebelumnya kalau tidak salah saya pernah menyebutkan bahwa cadangan batubara PTBA misalnya itu bisa sampai di atas 100 tahun. Artinya dengan kapasitas produksi per tahun, kemudian total cadangan yang bisa ditambang, maka PTBA cadangannya kalau tidak salah sampai 113 tahun. Adaro di bawah itu, dan yang lainnya pun saya belum teliti, tapi yang 3 besar itu Adaro, ITMG, dan PTBA, yang paling banyak cadangan batubara yang tertambangnya itu adalah PTBA, dan tambahan lagi PTBA ini adalah BUMN ya, berada bersama-sama di bawah Inalum kalau tidak salah itu dengan ANTM dan TINS. Nah, teman-teman, nanti ini data ini bisa dijadikan salah satu referensi kalau yang ingin berinvestasi atau trading di saham batubara. Jadi yang pertama, kalau saya sih kan selalu melihat apakah saham tersebut masuk isi atau tidak. Yang non isi meskipun kata orang menarik, hebat, pergerakannya volatile, saya nggak ikut gitu. Bumi, Doit, GTBU, Indito, Batram saya nggak mau sentuh. Kenapa? Karena tidak masuk isi. Kemudian total market capsnya juga tidak terlalu besar ya, cuma 3% dari total market IDX. Kemudian kita bisa cek dari profitabilitas, kita bisa melihat dari NPM dan ROE, dan di sini ada PTBA yang liquid ya, dan Harum. Selebihnya kurang liquid. Dari dividen yield juga ada PTBA dan Adro yang masuk. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan mana yang sering muncul dalam pembahasan ini sebagai salah satu watchlist juga untuk teman-teman. Tapi biasanya sih yang dibahas di batubara cuma 3 ya, Adaro, ITMG, dan PTBA. Mungkin di video berikutnya saya akan membahas juga tentang berapa sih cadangan tertambang dari PTBA dan ITMG dan Adaro. Nah, nanti kita cek, saya butuh data dulu ya untuk membahas itu. Jadi terima kasih teman-teman sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.